Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Abdullah Satriawan dari Teknik Elektro 2024. Di sini saya mau menjelaskan hasil eh, CS saya untuk memenuhi tugas CS Redemption. Nah, di sini yang pertama, eh, jadi tugasnya itu membuat pola shape bentuk N menggunakan bintang. Ya, tapi menggunakan kalkulator gitu. Nah, jadi yang pertama di sini pastinya saya membuat fungsi include stdio.h. Nah, itu jadi fungsi buat fungsi kayak nge-input beberapa tipe data gitu supaya kebaca. Kemudian saya di sini mendeklarasikan fungsi global yaitu dengan nama hasil. Nah, itu nanti bakal nge-call fungsi variabel yang ada di dalam fungsi lain, yang di banyak fungsi gitu. Terus di sini ada tiga fungsi, itu fungsi tambah, fungsi kurang, fungsi kali. Nah, jadi di fungsi tambah itu bakal ngebaca nanti misalkan kita masukin variabel eh, Y sama Z misalkan nanti bakal nge-return dari variabel tersebut gitu. Terus kurang sama kali itu sama. Terus kemudian lanjut ke fungsi yang void. Nah, jadi fungsi yang void ini bakal kayak ngebentuk bentuk dari shape-nya tersebut. Di sini tuh gua ngedefinisin jadi dua, yaitu yang pertama ada baris dan juga kolom. Nah, ya, tapi sebelum itu kita harus masuk ke fungsi utamanya dulu, fungsi main. Jadi di fungsi main itu yang pertama gua ngedefinisiin bilangan variabel dengan nama A. Yang mana A itu buat milih suatu buat nginput suatu variabel gitu. Terus di sini juga gue ngedefinisiin variabel pilih. Nah, terus setelah itu gue pakai while loop buat membuat kalkulatornya supaya bisa digunakan kembali gitu. Terus di sini gue ngeprint menu sesuai dengan CS tadi. Terus jika kita input satu, maka akan mendefinisikan kita akan mendefinisikan angka satu dengan angka 2. Nah, itu harus didefinisikan kembali variabel, dibuat lagi variabelnya. Terus setelah itu eh, kita bakal ngedeklarasiin variabel hasil. Nah, yang mana hasil tersebut bakal masuk ke fungsi tambah dari variabel satu dan variabel 2. Jadi misalkan kita masukin 2 dan 3. Nah, jadi di nanti di hasil ini kebaca bakal masuk ke fungsi tambah yang mana nanti variabelnya kebaca 2 dan 3 gitu. Nah, pas udah masuk ke fungsi tambah ini, mana ya? Nah, fungsi tambah ini dia bakal masuk ke sini, ke fungsi tambah yang ini. Nah, terus dia bakal nge-return Y plus Z. Jadi di mana 2 ditambah 3 gitu. Setelah itu hasil dari ini, hasil dari Y plus Z ini bakal masuk ke print yang hasil tambah. Nah, itu karena yang tadi fungsi hasil ini bakal kebaca di printf yang hasil ini karena sudah dideklarasikan sama variabel global ini. Jadi kayak nggak nggak bakal ngulang lagi gitu, datanya kesimpan. Terus untuk yang kedua dan yang ketiga itu sama, cuman dikurang dan yang ketiga itu dikali. Nah, untuk yang keempat kita menggunakan return zero dan break. Jadi kayak
supaya menghentikan loopnya gitu. Terus kita juga menggunakan else jika ada misalkan kita milih pilihan itu lebih dari 4, misalkan kita kayak 5 gitu, itu nggak bakal kebaca. Jadi kita juga harus ngebuat supaya hmm, fungsi itu nggak ke bawah gitu. Jadi nggak bakal infinite loop. Nah, terus di sini ada continue. Fungsi continue itu supaya nggak masuk ke fungsi yang lainnya. Nah, di sini gue juga ngedeklarasiin hasil, yang mana hasil itu yang tadi udah gue sampaikan udah bakal ke call yang variable global ini bakal kesimpan gitu datanya. Jadi di sini tuh bakal tetap kebaca. Misalkan gue masukin hasilnya itu 5, kan lebih dari 0 ya. Maka tinggi tinggi dari si n ini, nah tinggi dari si n ini itu bakal masuk ke fungsi yang ini void. Nah, jadi misalkan hasilnya itu 5. Nah, nanti tinggi si n ini bakal sesuai dengan hasilnya. Nah, itu 5. Misalkan kita masukin sini. Tadi kan 5 ya. Nah, berarti tinggi n ini 5 misalkan. Nah, jadi si variabel tinggi ini bakal kebaca 5 yang di sini. Yang di mana ya? Nih, yang tinggi mana sih? Nah, tinggi ini nih. Nah, itu bakal kebaca 5. Nah, setelah itu kita ngedeklarasiin lagi nih menggunakan for loop. Nah, jadi di for loop ini kita eh apa? Kita ngebuat nih baris dengan kolom gitu. Jadi dengan syarat barisnya ini kurang dari tinggi karena supaya nanti kebaca. Misalkan tingginya 5, berarti barisnya itu bakal hitung dari indeks 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi misalkan barisnya 0, dan setelah baris ini kita juga buat for loop kolom gitu. Jadi dengan kolom yang kurang dari tinggi dan kolom itu dimulai dari indeks 0. Nah, terus di sini oke, ini ada yang salah ya. Sini harusnya kolom. Nah, ini baris. Oke, ini baru baca. Di sini udah habis itu setelah for loop ini di for loop ini ada for loop, itu bakal ngebaca kedua for loop ini. Jadi ada syaratnya nih, if jika kolomnya 0 atau kolom sama dengan tinggi dikurang 1 atau kolom sanan baris. Nah, jadi misalkan tadi kan tingginya 5 ya. Berarti kalau misalkan barisnya 0, kalau kolomnya 0, dia bakal memenuhi syarat yang ini. Berarti nanti dia bakal ngeprint bintang ini. Nah, sedangkan jika eh, misalkan barisnya 1 dan kolomnya 1, tetapi tingginya 5, dia nggak bakal ngeprint. Soalnya kan kolomnya 1, sementara tingginya 5 dikurang 1, 4. 1 sama dengan 4, itu kan pasti salah, jadi dia nggak kebaca. Nah, makanya dia bakal ngeprintnya kosong. Nah, jadi kemudian setelah itu barulah bisa kita return 0 gitu dan program ini bisa selesai. Nah, untuk outputnya itu misalkan kita masukin 1 nih, itu kan bakal masuk ke tambah ya. Nah, tambah itu kita bakal nge-input angka 1 dengan angka 2 yang tadi sudah dibuat variabelnya. Angka 1 dan angka 2. Nah, itu misalkan kita masukkan angka 1-nya 2 dan angka 2-nya 3, itu hasil tambahnya
bakal jadi 5. Nah, dan polanya itu bakal kayak kolomnya 5 dan barisnya juga 5. Karena kan tadi tingginya, tinggi tinggi dari n-nya kan 5 ya, hasilnya kan 5. Nah, jadi kan tadi masuk ke hasilnya kan 5. Nah, jadi di sini tinggi n-nya itu kan sesuai dengan hasilnya. Nah, hasil 5 berarti tinggi n-nya juga 5. Nah, fungsi tinggi n tadi sesuai sama kayak tinggi. Nah, jadi tingginya 5 di sini. Nah, pas tingginya 5, lanjut, pas tingginya 5, jadi kayak dia bakal ngeprint baris dan kolom itu 5 kali gitu. Dengan syarat pas dia tingginya misalkan 5, tingginya di sini 2, pas di sini tingginya 2, dia bakal ngeprint kan ini kan indeksnya kan berarti barisnya barisnya satu dan eh, J-nya satu ya, dan J-nya satu, barisnya satu dan kolomnya satu di sini yang aku blok di sini. Nah, itu bakal ngeprint bintang karena eh mana ya tadi? Eh, karena di sini kan pakai persyaratan atau. Jadi kalau misalkan ada salah satu kayak gini, jadi kayak kolom sama baris. Tadi kan indeksnya satu, kolomnya satu, barisnya juga satu. Jadi kalau itu sama bakal ngeprint ini. Nah, kalau misalkan kayak yang himpunan kosong ini sebelahnya, itu kan berarti kan J-nya, eh, J-nya, kolomnya 3, tapi barisnya 2. Nah, itu kan udah nggak sama tuh. Berarti terus dia juga tingginya kan 5 ini. Sementara J-nya itu sama J-nya itu kolomnya itu udah nggak sama gitu. Kan ini masih kolom ketiga ya, kolom ketiga. Sementara tingginya itu 4 gitu. Sementara di sini kolomnya sini 2 ya kan? Kolomnya sini 2, 1 0 1 2. Oh ya. Kolomnya di sini 2, sementara tingginya 5 dikurang 1 4. Nah, di sini baru nih kolom kedua tapi tingginya 3, 3 dikurang 1 2. Nah, jadi di sini bakal ngeprint. Nah, gitu. Logikanya gitu. Nah, itu dia eh, penjelasan code dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga ya bagus lah ya penjelasan yang saya sampaikan tadi. Segitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.